Halo teman-teman Digipreneur, kembali lagi bersama saya Mr. Royli di YouTube Digipreneur. Nah, kali ini saya akan buka-bukaan rahasia ya, cara pasti menambah follower Instagram ya. Ini adalah daftar konten yang harus ada ya. Jadi ini adalah daftar konten yang harus ada. Saya akan share, jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi harus sharing konten apa, teman-teman nggak perlu bingung lagi. Gimana caranya sharing konten, idenya dari mana, risetnya dari mana ya, tidak perlu bingung lagi. Jadi dalam 10 menit ke depan saya akan share, saya akan buka-bukaan rahasia, cara pasti menambah follower Instagram. Ini konten yang harus ada di Instagramnya teman-teman. Subscribe Digipreneur Channel supaya teman-teman bisa jadi Digipreneur berikutnya. Saya akan share materi saya. Ini ya, ini cara pasti menambah follower di Instagram ya. Cara pasti itu artinya cara yang sudah teruji oleh saya dan teman-teman yang lain dan banyak orang lain. Jadi ini cara pasti menambah jumlah follower Instagram, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau jumlah follower Instagramnya meningkat ya, buat teman-teman yang mau menambah jumlah follower Instagram, silakan boleh like di bawah ya. Di video sebelumnya saya share tentang teman-teman harus berkomitmen ya, posting minimal 1 post setiap hari ya, tanpa henti. Nah, dari sana akhirnya banyak pertanyaan ya, kalau 1 hari 1 posting, kira-kira konten apa ya yang diposting terus-menerus, lama-lama kan bingung ya, mau posting apa lagi, posting ini sudah, kehabisan ide ya, bingung mau posting apa lagi ya. Nah, kalau teman-teman merasa seperti itu ya, ini teman-teman bisa mencatat ya, bisa pelajari video ini dan teman-teman bisa mencatat ya. Jadi supaya hal seperti ini nggak akan terjadi lagi ya. Jadi konten apa sih yang sebaiknya teman-teman buat untuk mendapatkan follower? Nah, ini menarik ya. Ini pertanyaan menarik ya. Nah, teman-teman bertanya seperti itu, sekarang giliran saya yang tanya terlebih dahulu buat teman-teman ya. Giliran saya yang tanya ya. Saya tanya pertanyaan saya apa? Tujuan teman-teman buat Instagram itu apa? Tujuan buat Instagram apa? Apakah tujuan Instagram cuma untuk networking? Tujuan Instagram cuma untuk keren-kerenan aja? Tujuan Instagram untuk jualan? Atau tujuan Instagram untuk bisnis? Membangun yang namanya personal branding, membangun produk image, membangun brand image. Nah, apa tujuannya? Tujuannya teman-teman itu apa? Ya. Jadi saya akan share ya tujuan ini. Jadi macam-macam tujuan. Tujuan buat Instagram, buat akun Instagram itu macam-macam ya. Jadi kadang ada orang bikin Instagram itu untuk apa? Untuk jualan. Ada yang untuk jualan. Ada yang bikin Instagram untuk happy-happy. Iseng ya, happy-happy, iseng ya kan, bosen. Ada yang bikin Instagram untuk bisa bangun personal branding. Ada yang untuk bisnis, ada yang untuk bangun produk image, ada yang untuk membangun fans ya, memperbanyak fans. Memperbanyak fans. Nah, ini biasanya yang cewek-cewek ya, memperbanyak fans, membangun fans. Nah, apa tujuannya untuk teman-teman? Tujuannya itu harus tahu dulu ya. Jadi konten yang dibuat dengan tujuannya itu harus sinkron. Kalau teman-teman misalnya saya pengen jualan, berarti fokusnya adalah membangun traffic. Nah, jadi kalau teman-teman yang tujuannya buat Instagram itu adalah untuk jualan, maka fokus bangun traffic. Ya, ini fokus bangun traffic. Nah, kalau teman-teman tujuannya adalah untuk bangun personal branding,
Jadi teman-teman tujuan bikin Instagram adalah untuk bangun personal branding. Maka teman-teman untuk fokus meningkatkan awareness. Awareness ya. Fokus untuk meningkatkan awareness, menciptakan brand image. Ini loh, saya suka masak. Saya bangun personal branding sebagai seorang koki, misalnya seperti itu teman-teman ya. Jadi fokus teman-teman meningkatkan awareness. Saya nunjukin ke orang lain bahwa saya ini pintar masak. Saya ini paham resep-resep. Saya ini bisa masak Chinese food, saya ini bisa masak Japanese food, saya ini bisa masak makanan-makanan yang enak ya. Jadi fokusnya itu. Jadi konten itu tergantung teman-teman tujuan buat Instagram itu apa. Ya. Misalnya teman-teman tujuan untuk bangun Instagram adalah untuk membangun produk image, ya, membangun produk image. Jadi fokusnya teman-teman bangun brand image. Ini loh produknya bagus, testimoninya ini sudah dipakai oleh artis-artis ini, selebgram-selebgram ini, kualitasnya bagus, ini saya uji dengan ini, saya coba bakar, saya coba tendang, saya coba banting, nggak rusak. Nah, itu. Disukai oleh banyak orang, fokus bangun brand image. Ya. Jadi tergantung ya, jadi semuanya tergantung konten, itu tergantung dari alasan ya, tujuan membuat Instagram, membuat akun Instagram. Ya ini tujuannya apa dulu? Fokusnya ke situ ya, fokusnya ke situ. Kalau bangun fokus untuk personal branding berarti fokus ningkatin awareness, menunjukkan keahlian ya. Menunjukkan keahlian. Saya ini ahli masak, saya ini ahli hukum, saya ini ahli IT, saya ini ahli bisnis online. Nah, kalau misalnya teman-teman fokus untuk personal branding, maka teman-teman kontennya juga seputar ya. Kalau misalnya untuk bangun personal branding, untuk jualan, nah berarti fokus ini personal branding atau ini ya. Kalau teman-teman tujuan untuk membangun Instagram adalah untuk personal branding dan untuk produk image, fokusnya ke konten edukasi. Jadi konten edukasi itu konten yang ngajarin ya, ngajarin ke audiensnya teman-teman. Produknya misalnya unik ya, belum pernah orang itu tahu. Jadi fokus ke konten edukasi. Ini loh, ternyata ada produk seperti ini, fungsinya seperti ini. Nah, konten edukasi. Teman-teman bangun yang namanya personal branding fokus. Saya ini ahli, misalnya teman-teman ahli diet ya, fokus untuk membangun Instagram tentang diet. Cara nurunin berat badan. Ya kontennya edukasi, cara nurunin berat badan, kalorinya tinggi itu ini, makanannya banyak lemaknya itu ini. Fokus ke edukasi, yaitu konten edukasi. Pak, selain konten edukasi, konten apa lagi? Ada konten inspirasi. Ya, memberikan inspirasi ke orang lain. Ini loh, ternyata ada, nggak cuman kamu. Ini ada buktinya. Ini ada orang yang sukses ya, before after. Sebelumnya berat badannya 70 kilo. Sekarang jadi 50 kilo, misalnya seperti itu. Sebelumnya nggak bisa masak, akhirnya setelah belajar Instagram, belajar sama kamu resep-resep masak, bisa masak, masaknya enak. Nah, itu konten inspirasi ya. Dulunya nggak bisa bisnis online, setelah belajar sama kamu akhirnya bisa, pandai bisnis online. Lalu apalagi ada namanya konten hiburan, entertainment ya, entertainment. Nah, konten hiburan ya. Sesuatu yang menghibur, yang membuat orang ketawa. Nah, itu disukai. Lalu ada lagi yang namanya konten informasi ya, konten informasi. Fokusnya memberikan informasi-informasi penting ya. Informasi-informasi penting. Nah, lalu apa? Konten yang memberikan yang namanya edukasi ya. Jadi konten edukasi itu dari pengalaman saya, itu ternyata lebih bagus kalau misalnya teman-teman konten edukasi itu lebih bagus membangun konten edukasi dengan cara carousel ya.
konten edukasi pakai format carousel. Pak, carousel itu apa? Carousel, jadi konten Instagram itu ada beberapa tipe, ada single image, video, ya kan, IGTV, ada carousel. Nah, tapi saya nggak bahas jenis konten di video ini, nggak. Saya nggak bahas ya. Kok carousel itu apa? Carousel itu beberapa image dalam satu blog ya. Jadi ada beberapa image dalam satu blog itu carousel ya. Jadi bisa di swipe up, bisa digeser-geser itu carousel ya. Tahu kan? Bisa digeser-geser itu carousel ya. Jadi bukan single image. Kalau single image itu cuma satu image saja ya, satu gambar aja. Tapi kalau carousel itu beberapa gambar bisa digeser-geser. Nah, biasanya teman-teman lihat itu ada tulisan swipe up ya. Bisa bukan swipe up, tulisan geser ya, geser, diklik geser lagi, diklik geser lagi. Nah, itu namanya kayak slideshow ya, kalau kayak presentasi, kayak PPT ini kan. Ini kan slide presentasi. Jadi slide bisa digeser-geser ya. Seperti apa? Seperti ini ya. Fotonya seperti ini. Ini saya tunjukin buat teman-teman supaya paham, supaya tahu ya konten carousel itu seperti apa. Nah, ini saya tampilin di sini ya. Ini konten carousel ya. Nah, ini gambarnya saya besarin. Nah, ini konten carousel. Jadi bisa digeser-geser. Ini kan digeser-geser ini, diklik geser yang ini, diklik lagi geser yang ini, diklik lagi nih. 3 langkah untuk sukses. 1, rajin menabung. 2, hemat. 3. Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu carousel, itu carousel. Dan konten carousel untuk edukasi itu sangat sangat efektif, sangat powerful. Jadi konten ini ada the best ya. Jadi kalau teman-teman edukasi, bikin carousel aja, jangan single image ya. Bikin carousel aja, ini the best. Karena orang-orang belajar dengan satu postingan dia bisa belajar banyak. Jadi dia lama itu mantengin postingannya teman-teman, lama digeser-geser. Ya sebenarnya bagus. Ada like-nya, ada save-nya. Berkali-kali saya bikin yang namanya konten carousel itu banyak save dan share. Banyak orang yang save untuk bisa dipelajari lagi berikutnya. Nah, kalau konten inspirasi itu teman-teman bisa buat namanya quote ya, quote. Quote itu kata-kata ya, kata-kata indah ya, kata-kata motivasi. Itu quote. Nah, quote ini bisa teman-teman pakai ya, teman-teman pakai. Contoh quote gimana? Ini saya kasih ya, saya kasih contoh ya, yang biasanya dipakai untuk Instagram ya. Nah, ini saya kopikan ya. Jadi quote-quote, kata-kata indah, kata-kata yang motivasi, kata-kata yang memberikan inspirasi, itu bisa ya. Cocok. Itu konten-konten untuk inspirasi ya. Single image saja, jangan dibikin carousel. Single image saja. Nah, ini. No change, no growth. Tidak ada perubahan, berarti tidak ada pertumbuhan. Nah, ini. Ini contoh single image ya, yang untuk konten inspirasi. Ini contoh konten quote ya. Sebenarnya ada lagi sih, ada IGTV ya kan, ada, tapi kurang efektif gitu ya. Itu kurang efektif untuk menambah jumlah follower. Karena video saya kan fokusnya untuk mendapatkan follower ya kan, teman-teman nonton video ini kan fokusnya gimana caranya follower Instagram saya tambah banyak. Nah, itu fokusnya, itu tujuan akhirnya itu. Nah, jadi itu ya, itu rahasia cara pasti menambah follower Instagramnya teman-teman. Jadi dengan cara komitmen posting minimal 1 post tiap hari. Terus apa yang diposting Pak? Yang diposting adalah sesuai tujuannya teman-teman. Tujuannya teman-teman apa? Untuk jualan, happy-happy, bisnis, atau bangun personal branding. Nah, kalau jualan fokus untuk bangun traffic. Kalau personal branding fokus untuk meningkatkan, tunjukkan expertise, tunjukkan keahlian ya. Untuk kalau produk image fokus untuk bangun branding, bangun produk branding. Nah, jadi konten itu bergantung pada tujuannya teman-teman. Bangun akun Instagram itu tujuannya apa? Nah, kalau personal branding, produk image, fokus ke konten edukasi, ya kan? Konten edukasi lebih cocok pakai format carousel. Nah, carousel seperti apa? Seperti ini ya, bisa digeser-geser, bisa di swipe. Lalu konten inspirasi itu lebih cocok untuk apa? Ini untuk quote ya, itu lebih cocok ya, dan bagus banget ya. Quote itu nggak kalah bagus ya dengan carousel ya, nggak kalah bagus ya. Jadi itu teman-teman yang setuju dengan statement saya, silakan teman-teman like di bawah, dan juga ketika ada pertanyaan lagi untuk dibahas di video-video saya berikutnya, teman-teman tinggal komen aja di bawah, nanti saya akan buatin ya, saya akan buatin video untuk pertanyaannya teman-teman, saya akan jawab.
Lalu juga share video ini ke Facebook, Instagram, Twitter, dan WhatsApp kamu supaya lebih banyak teman-teman kamu yang paham. Oh ini loh cara untuk bisnis dengan Instagram itu seperti ini. Cara untuk menambah jumlah follower di Instagram itu seperti ini. Dan juga buat teman-teman yang sampai dengan detik ini tetap menonton video saya kasih 2 bonus buat teman-teman. Yang pertama adalah gabung gratis ke kelas Digipreneur melalui Telegram. Teman-teman tinggal buka aja di bawah inspiratordigital.com, dan teman-teman yang kedua, bonus kedua yang saya bagikan adalah entrepreneurku.com. Jadi teman-teman bisa belajar bisnis lewat WhatsApp. Luar biasa. Sukses selalu buat teman-teman. Salam Digipreneur.